Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Pada saat ini kita akan belajar tematik yaitu seni budaya dan prakerjaan atau SBDP ya, dengan judul alat musik ritmis. Oke? Apakah kalian sudah siap? Yuk kita belajar. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis ini digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Yang terutama adalah ketepatan irama dan keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Cara memainkan alat musik ritmis adalah dengan cara dipukul atau digoyang. Alat musik ritmis dibedakan menjadi dua, yaitu alat musik ritmis tradisional dan alat musik ritmis modern. Mari kita kenali satu persatu yuk. Yang pertama, alat musik ritmis tradisional. Contoh alat musik ritmis tradisional yaitu gendang. Kalian bisa melihat contohnya, contoh gambar gendang seperti ini ya. Gendang itu dimainkan dengan cara dipukul. Lalu ada yang namanya tamborin. Kalian bisa melihatnya di gambar. Tamborin juga dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya ada yang namanya alat musik ritmis tifa. Tifa ini adalah alat musik ritmis tradisional ya, yang biasa digunakan oleh suku Papua. Cara memainkan tifa ini sama dengan gendang dan tamborin, yaitu dengan cara dipukul juga. Selanjutnya alat musik ritmis modern. Mari kita lihat yang pertama ada triangle. Triangle ini berbentuk seperti segitiga ya. Kalian bisa lihat pada gambar. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Kemudian yang kedua alat musik ritmis modern. Ada yang namanya drum. Kalian bisa lihat pada gambar contoh drumnya. Seorang anak yang sedang memainkan drum dengan cara dipukul menggunakan stick ya. Kemudian ada yang namanya simbal. Simbal ini adalah alat musik ritmis yang digunakan dengan cara dipukul juga ya, tapi kedua simbal ini dipukulkan secara bersama-sama. Oke. Alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari bunyi anggota tubuh. Misalnya, tepukan tangan kita, entakan kaki, lalu ketika kita menepuk paha, dan bersiul. Ya. Bunyi yang dihasilkan dari anggota tubuh tadi disesuaikan dengan irama pada lagu. Oke, jadi sekian video pembelajaran kita hari ini ya. Mr. Kiki berharap video ini dapat berguna bagi kalian. Pesan Mr. Kiki, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri serta lingkungan tempat tinggal kalian. Tetap semangat untuk belajar juga dong ya. Jangan patah semangat. Kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana keadaanmu? Mr. Kiki berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Ya, pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita yaitu seni budaya dan prakerjaan atau SBDP tema 3 subtema 2 kelas 3. Oke,
Pada saat ini, materi yang akan kita pelajari adalah gerak dalam tari. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Yuk, kita belajar. Gerak dalam tari. Gerak dalam tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Gerakan pada tari meliputi gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Mari kita lihat contoh gerak kepala, yaitu menoleh, menengok, dan menggeleng. Perhatikanlah contoh gerakan kepala berikut ini. Kalian bisa melihat pada gambar bagaimana contoh gerakan menengok, lalu contoh gerakan menggeleng, kemudian contoh gerakan kepala mendongak. Lalu selanjutnya contoh gerak tangan, yaitu melambai, merentangkan tangan, dan mengangkat tangan ke atas. Perhatikan contoh gerakan tangan pada gambar ya. Yang pertama bisa kita lihat contoh gerakan tangan, yaitu merentangkan tangan. Lalu gambar gerakan melambaikan tangan. Kemudian gambar gerakan tangan diangkat ke atas. Gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat dan gerak lemah. Kita akan mempelajari gerak kuat dan lemah pada gerakan kepala dan tangan. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Perhatikan contoh berikut. Contoh gerak cepat. Yang pertama ada gerak kedua tangan naik dan turun. Jadi gerakan tangan ini ketika naik dan turun bisa dilakukan dengan gerakan yang cepat. Kemudian pada gambar kedua, yaitu contoh gerak cepat, adalah gerak kedua telapak tangan diputar. Ya. Ketika memutar telapak tangan, kalian bisa melakukannya dengan gerak cepat. Oke, selanjutnya ada gerak lemah. Ya, gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Mari kita lihat contoh gerakannya pada gambar. Ya, contohnya, misalnya gerak kupu-kupu terbang. Ya, pada saat kedua tangan kita menirukan gerakan sayap kupu-kupu, gerakan tangan harus dilakukan dengan gerak yang lebih lambat. Kemudian, contoh gerakan kedua yaitu gerak menggeleng kepala. Pada saat melakukan gerak menggeleng kepala ini, kita harus melakukannya dengan gerakan yang lebih lambat. Oke,
Jadi seperti itu ya video pembelajaran kita hari ini. Mister Kiki berharap kalian dapat memahami video ini, memahami materi pembelajaran hari ini. Ya, dan semoga pembelajaran ini dapat berguna bagi kalian. Mister Kiki tetap berharap agar kalian lebih semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Hai Champions, jumpa lagi dengan Mister Kiki. Bagaimana kabarmu? Mister Kiki berharap semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Tema 3, subtema 3, kelas 3 SD dengan judul Seni Rupa. Apabila kalian sudah siap untuk belajar, yuk kita belajar. Seni rupa. Seni rupa adalah hasil ekspresi manusia yang nyata dan digunakan sebagai sarana komunikasi perasaan antar manusia. Dengan kata lain, ketika membuat suatu karya seni, maka pembuat atau manusia yang membuat karya seni ini sementara mengekspresikan atau menyalurkan perasaannya ya dalam sebuah karya. Kemudian ketika orang lain melihat karya itu, maka orang lain yang melihat karya itu akan mengerti ya bahwa karya ini dibuat oleh pembuatnya untuk apa ya, apa yang terjadi, seperti itu. Oke. Seni rupa memiliki dua unsur penting, yaitu garis dan warna. Mari kita lihat yang pertama, garis. Jadi garis ini adalah unsur dasar yang menimbulkan kesan simbolis terhadap orang yang melihatnya. Beberapa garis yang digabungkan akan membentuk sebuah bidang datar, seperti segitiga, persegi, lingkaran, belah ketupat, dan persegi panjang. Mari kita lihat contoh penggabungan garis yang menjadi bidang datar. Yang pertama, segitiga. Kalian pasti sudah tahu bentuk ini ya, segitiga. Jadi segitiga itu merupakan gabungan dari 3 garis. Kemudian persegi. Persegi merupakan gabungan dari 4 garis yang berukuran sama. Kemudian lingkaran. Lingkaran adalah pertemuan pangkal dan ujung garis lengkung yang membentuk sudut 360 derajat. Selanjutnya, contoh penggabungan garis yang menjadi bidang datar ada yang namanya belah ketupat. Belah ketupat merupakan gabungan dari 4 garis. Dan setelah itu ada yang namanya persegi panjang. Persegi panjang merupakan gabungan dari 4 garis, yaitu 2 garis panjang dan 2 garis pendek. Kemudian unsur dasar yang kedua adalah warna. Warna adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah seni rupa. Dengan warna, maka sebuah karya seni menjadi lebih indah. Apabila warna dipadukan, akan membuat sebuah karya menjadi lebih nyata. Kalian dapat memberikan warna pada sebuah gambar dengan menggunakan pensil warna, krayon, ataupun cat air. Kemudian contoh-contoh warna antara lain ada yang warna merah, ada juga warna kuning, dan ada warna biru. Lalu karya seni dekoratif. Seni rupa memiliki jenis yang beragam. Salah satunya adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah sebuah hiasan yang digambarkan pada kertas gambar atau pada gambar tertentu. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar dekoratif yaitu pensil, kertas gambar, dan alat pewarna seperti pensil warna, cat air, atau krayon.
Kemudian sebuah gambar dekoratif memiliki unsur-unsur seni rupa yaitu garis dan warna, ya. Garis dan warna merupakan unsur utama yang harus dimiliki oleh sebuah gambar dekoratif. Coba lihat gambar dekoratif dengan tema tumbuhan ini. Pada gambar ini terdapat garis, ya, dan juga warna yang lebih dari satu warna, dan juga gabungan beberapa garis membentuk bidang datar sehingga gambar dekoratif ini menjadi semakin indah. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa mengerti mengenai karya seni rupa dan karya seni dekoratif, ya. Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Mr. Kiki berharap semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu Seni Budaya dan Prakerin atau muatan SPDP tema 4, subtema 2 dengan judul Properti, Tata Rias, dan Busana dalam tari kreasi daerah. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila kalian sudah siap, yuk kita belajar. Properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Unsur-unsur tari yaitu properti tari, busana tari, dan tata rias. Mari kita lihat yang pertama, properti tari. Properti tari merupakan salah satu pelengkap sebuah tari kreasi. Properti tarian menyesuaikan tema tari yang dibawakan. Fungsi properti tari untuk membantu menegaskan makna tari dan membuat tarian menjadi lebih menarik. Ya, jadi properti tari ada banyak ya. Misalnya topeng ya, yang digunakan pada tari topeng, kemudian piring yang digunakan pada tari piring, lalu ada senjata misalnya, dan tameng yang digunakan pada tari perang, dan ada berbagai macam properti tari. Selanjutnya unsur yang kedua yaitu tata rias. Jadi tata rias ini berfungsi untuk memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian, ya. Tata rias ini akan berguna bagi penari sehingga penari akan memiliki penampilan yang lebih menarik dan sesuai dengan tema tariannya, sehingga penonton akan tertarik untuk menonton atau menyaksikan tarian itu, ya. Lalu yang ketiga ada busana tarian. Ya. Busana tari juga menyesuaikan dengan tema tarian. Dan biasanya busana tari berwarna mencolok dan berwarna-warni. Di Indonesia ada berbagai macam jenis tarian ya. Juga tarian-tarian ini memiliki busana yang berbeda-beda ya. Tidak akan sama busana pada tarian yang berasal dari Pulau Bali misalnya tari pendet dengan tarian yang berasal dari Pulau Jawa misalnya ya. Jadi pasti busana tarian ini akan menyesuaikan dengan tema tarian tersebut. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan Mr. Kiki mengenai properti tata rias dan busana dalam tari kreasi daerah. Mr. Kiki berharap video ini dapat dimengerti ya, dan dapat berguna bagi kalian ya. Dan Mr. Kiki tetap berpesan agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, juga tetap menjaga kebersihan diri serta kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal ya.
Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Mr. Kiki berharap kalian dalam keadaan tubuh yang sehat serta tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan SBDP tema 4, subtema 3 dengan judul gambar cerita. Ayo, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila sudah siap, yuk kita belajar gambar cerita. Gambar cerita atau gambar ilustrasi adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar cerita untuk memperjelas, untuk menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Untuk menggambarkan suasana dalam cerita, perlu adanya objek gambar meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan atau benda. Selanjutnya, langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, tentukan ide atau gagasan meliputi tema dari cerita, tokoh, karakter tokoh cerita, suasana, dan latar cerita. Lalu yang kedua, buatlah sketsa, yaitu rancangan gambar. Jadi sketsanya bisa dibuat menggunakan pensil pada sebuah kertas kertas gambar. Kemudian langkah ketiga membuat gambar cerita adalah mewarnai. Setelah sketsa menjadi gambar, kemudian langkah terakhir adalah pewarnaan. Jadi pewarnaan ini dilakukan agar gambar lebih indah dan menarik. Alat untuk mewarnai antara lain pensil warna, krayon, spidol, cat air, atau cat minyak. Mari kita lihat contoh dalam merancang dan membuat gambar cerita. Yang pertama, kita tentukan dulu temanya. Misalnya temanya adalah akibat tidak berhati-hati saat bersepeda. Lalu kita tentukan tokoh dalam cerita siapa saja. Pada contoh berikut ini terdapat Benny sebagai tokoh dalam cerita. Benny memiliki sifat kurang hati-hati. Dan ada juga Dedi, tokoh dalam cerita. Dedi memiliki sifat penolong. Lalu yang ketiga, kita buat alur ceritanya. Yang pertama, Benny tidak berhati-hati saat mengendarai sepeda. Lalu sepeda Benny menabrak batu yang ada di jalan sehingga Benny terjatuh. Dan alur terakhir dalam cerita ini adalah Dedi yang ada di dekat Benny segera menolongnya. Ya, jadi setelah kita buat tema, tokohnya dan juga alur cerita seperti pada contoh ini, lalu kita buat gambarnya sehingga gambar atau contoh gambar ceritanya bisa kalian lihat pada gambar di samping ini ya. Sehingga contoh gambarnya menjadi seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu ya cara untuk merancang dan membuat gambar cerita ini. Kalian telah pelajari apa itu gambar cerita ya, fungsinya untuk apa, lalu bagaimana cara merancang dan membuat gambar cerita ini, termasuk alat dan bahan yang diperlukan, kemudian langkah-langkah yang akan digunakan atau dilakukan untuk membuat gambar cerita. Mr. Kiki berharap kalian bisa memahami mengenai video pembelajaran kali ini ya. Dan Mr. Kiki tetap berpesan,
agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri serta lingkungan tempat kalian tinggal. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Mr. Kiki berharap kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, serta tetap semangat untuk belajar ya. Oke, pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan SBDP. Tema 3, subtema 4, dengan judul teknik melipat pakaian. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila sudah siap, yuk kita belajar. Teknik melipat pakaian. Seniman atau pekerja seni menggunakan berbagai teknik dalam membuat karya seni. Salah satunya teknik melipat. Teknik melipat adalah teknik mengubah bentuk atau ukuran benda dengan cara dilipat. Contohnya melipat kain, kertas, dan plastik. Ibu juga sering menggunakan teknik melipat untuk melipat pakaian kita setelah disetrika agar tidak kusut pakaiannya. Lalu perhatikanlah gambar di bawah ini. Di sini adalah gambar cara melipat kemeja ya. Oke, yang pertama, langkah pertama kita buka kemejanya tapi kita hadapkan terbalik ya. Lalu langkah kedua kita lipat kedua sisinya, lipat ke tengah ya. Kemudian sisi sebelah kanan dilipat, lalu sisi sebelah kiri kita lipat pada langkah ketiga. Selanjutnya kita ambil sisi tengah, lalu kita lipat ya. Ini langkah keempat, dan langkah selanjutnya, langkah kelima, kita balik pakaiannya. Dan sudah dilipat dengan baik. Lihat di sini terjadi perubahan ukuran ya dengan melakukan teknik lipat ini. Dan pakaiannya sudah rapi dan tidak kusut lagi. Lalu selanjutnya cara melipat celana. Ya, apabila kalian punya celana di rumah, kalian bisa melakukan ketiga langkah ini. Yang pertama, langkah pertama, celananya kita buka terlebih dahulu. Kita pegang ya di kedua sisi, lalu kita lipat di tengah ya. Sehingga menjadi seperti pada langkah kedua ini. Kemudian setelah itu kita ambil tengahnya, lalu kita lipat lagi. Seperti pada langkah ketiga. Maka celana pendek ini akan menjadi lebih rapi ya. Lalu cara melipat rok ya. Siapa yang punya rok di rumah bisa dilakukan langkah-langkah seperti ini. Kalian pun bisa berlatih untuk melipat rok di rumah ya. Langkah pertama, roknya dibuat seperti ini, kita buka dulu. Lalu langkah kedua, kita lipat roknya. Kita ambil bagian sebelah kanan ya, lalu kita lipat ke tengah. Kemudian langkah ketiga, kita lipat lagi sisi sebelah kanannya itu agar menjadi lebih rata. Coba lihat langkah ketiga. Lalu langkah keempat, sisi sebelah kiri kita lipat lagi ke tengah. Sama seperti pada langkah kedua ya. Lalu langkah kelima, kita lipat sisi sebelah kiri agar menjadi lebih rata dan lurus. Kemudian setelah itu kita lipat ke dalam ya. Kita ambil lagi di tengah, lalu kita lipat lagi menjadi dua sehingga menjadi seperti pada langkah keenam ya. Jadi ada 3 teknik melipat, yaitu cara melipat kemeja, cara melipat celana pendek, dan cara melipat rok ya. Kalian bisa berlatih di rumah untuk melipat 3 jenis pakaian ini ya, sehingga kalian bisa menjadi lebih mahir tentunya.
Oke, jadi seperti itu ya cara atau teknik melipat pakaian. Jadi Mister Kiki berharap kalian bisa mengerti dan kalian bisa mempraktikkannya di rumah sehingga kalian bisa membantu ibu ataupun mama kalian untuk melipat pakaian ya. Pesan Mister Kiki agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan tempat di mana kalian tinggal ya. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Hai Champions, jumpa lagi dengan Mister Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, serta tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan SBDP, Seni Budaya dan Prakerin. Tema 4, subtema 2, dengan judul Gerakan Kaki dalam Tari. Yuk kita belajar. Gerak kaki dalam tari. Gerak kaki merupakan unsur utama dalam tari. Gerakan pada tari biasanya menjadi simbol akan hal yang ingin diciptakan oleh penari ataupun pencipta tari. Ya, jadi salah satu gerakan atau salah satu bagian terpenting dalam tarian adalah gerak kaki ya. Jadi setiap gerakan yang diciptakan oleh penari atau pembuat tari, ya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh penari pada saat membawakan tarian, biasanya adalah atau ingin menunjukkan sesuatu ya, atau melambangkan atau menyimbolkan sesuatu, ya berdasarkan pikiran dari pencipta tari. Kemudian, gerak kaki dalam tari ada bermacam-macam. Mari kita lihat. Yang pertama, gerak kedua kaki merapat di bagian tumit dan membuka di ujung. Ya, jadi bisa kalian lihat pada gambar dan kalian pun bisa mempraktekkan gerakan ini ya. Jadi tumit, bagian tumit merapat dan ujung kaki terbuka. Kemudian gerakan yang kedua, gerak kaki kanan di depan. Lalu kaki kiri berada di belakang dan kebalikannya. Kemudian gerakan ketiga, gerak kaki kanan di depan, kaki kiri dan kebalikannya. Kemudian gerak menekuk kedua lutut kaki. Ya, kalian bisa lihat di gambar. Lalu gerak mengentakkan kaki. Ya. Dan juga ada gerak jalan ke samping kiri atau kanan. Jadi gerakan ini kaki kita bisa bergerak ke kiri ya ataupun ke kanan. Jadi ada 6 contoh gerakan yang merupakan gerak kaki dalam tarian ya. Yang pertama, gerak kedua kaki rapat di bagian tumit dan membuka di ujung. Kemudian gerak kaki kanan di depan, kaki kiri dan kebalikannya. Lalu gerak kaki kanan di depan, kaki kiri dan kebalikannya. Kemudian gerak menekuk kedua lutut kaki, lalu gerak mengentakkan kaki dan gerak jalan ke samping kiri atau kanan. Jadi 6 gerakan kaki ini adalah gerakan yang dipakai atau digunakan dalam tarian ya pada umumnya. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita pada hari ini mengenai gerakan kaki dalam tari. Semoga kalian bisa memahami dan mempraktekannya, serta kalian dapat menguasai gerakan-gerakan kaki dalam tari ini ya.
Semoga video ini berguna dan Mr. Kiki berpesan agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan dimanapun kalian berada. Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Mr. Kiki berharap kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, serta tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan SBTP, seni budaya dan prakerin, tema 5, subtema 2 dengan judul properti tari daerah dan fungsinya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila sudah siap, yuk kita belajar properti tari, daerah, dan fungsinya. Properti tari adalah perlengkapan atau alat yang digunakan dalam tarian. Jadi, ketika penari menari, jadi ada alat-alat atau perlengkapan disebut dengan properti tari yang digunakan ya. Misalnya, topeng digunakan pada tari topeng. Lalu ada piring pada tari piring. Lalu ada tombak, parang atau pedang, dan juga busur atau panah pada tari perang. Dan masih banyak lagi ya. Kalian juga bisa melihat mainan kuda-kudaan ya pada tari kuda lumping. Ada juga selendang, ada juga kipas. Jadi benda-benda ini merupakan properti atau alat-alat perlengkapan yang digunakan penari ketika melakukan tariannya. Ada dua fungsi dari properti tari ini ya. Yang pertama, memberikan keindahan pada tarian. Jadi ketika para penari melakukan atau sementara membawakan tariannya, kemudian memakai properti, hal itu akan menambah keindahan pada tarian tersebut. Jadi orang-orang yang menyaksikan tarian yang dibawakan oleh penari dengan menggunakan properti tari tadi akan melihat bahwa tarian ini sangat indah. Kemudian fungsi properti tari yang kedua adalah sebagai media untuk menyampaikan makna tarian. Jadi pada fungsi yang kedua ini dimaksudkan adalah dengan adanya properti tari, maka diharapkan agar para penonton tarian ini akan memahami makna ataupun arti daripada tarian yang dibawakan oleh penari tersebut. Misalnya pada tari perang yang berasal dari Maluku, penari menggunakan properti tarian seperti busur dan juga pedang atau parang ya. Jadi mereka menggunakan parang dan busur ini ataupun menggunakan tombak. Lalu ketika mereka menari diharapkan agar para penonton dapat memahami bahwa tari perang ini menggambarkan keadaan pada saat berperang ya, dengan menggunakan tombak ataupun busur ataupun pedang atau parang tadi ya. Jadi seperti itu fungsi yang kedua daripada properti tari, media untuk menyampaikan makna tarian. Jadi ada beberapa contoh properti tari tradisional ya, seperti selendang, topeng, kipas, caping atau topi yang dipakai oleh petani, piring, dan lilin. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita pada hari ini mengenai properti tari dan fungsinya.
Mister Kiki berharap kalian dapat memahami materi pembelajaran hari ini dan semoga video ini dapat berguna bagi kalian. Mister Kiki berpesan agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan di mana saja kalian tinggal. Hai Champions, jumpa lagi dengan Mister Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, serta tetap semangat untuk belajar. Oke, saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Tema 4, subtema 3. Dengan judul bentuk-bentuk gambar dekoratif. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila sudah siap untuk belajar, yuk kita belajar. Bentuk-bentuk gambar dekoratif. Gambar dekoratif sering ditemukan pada benda karya kerajinan seperti guci, lemari, atau kain batik. Tujuan membuat gambar dekoratif untuk memberi kesan indah pada benda yang digambar. Jadi biasanya ada benda-benda seperti guci ya, lemari dan juga kain batik dan lain-lain. Biasanya diberikan gambar dekoratif ya pada benda-benda itu agar supaya benda-benda tersebut menjadi lebih indah ya. Kemudian, bentuk atau motif gambar dekoratif sangat beragam, yaitu motif hewan, motif tumbuhan, dan juga bentuk atau motif geometris. Perhatikanlah contoh gambar dekoratif motif hewan berikut ini. Ya. Di sini ada gambar dekoratif motif hewan. Yang pertama, motif gajah, ya, jadi seperti ini ya. Kemudian ada motif burung hantu. Lalu ada gambar dekoratif motif kupu-kupu. Jadi ketiga gambar dekoratif ini, motif gajah, motif burung hantu, dan motif kupu-kupu adalah gambar dekoratif motif hewan. Lalu selanjutnya mari kita lihat contoh gambar dekoratif motif tumbuhan. Ya, yang pertama adalah motif tumbuhan, ini seperti bunga ya, motif tumbuhan bunga. Kemudian gambar kedua juga adalah gambar dekoratif motif tumbuhan. Dalam hal ini bunga juga, dengan begitu banyak warna. Dan yang ketiga juga adalah gambar dekoratif motif tumbuhan. Tapi bedanya pada gambar ketiga ini merupakan gambar yang ada pada kayu ya. Jadi bisa saja pada lemari pakaian ya, atau pada meja. Kemudian lihatlah contoh gambar dekoratif motif atau bentuk geometris ya. Jadi pada bentuk geometris ini biasanya yang digambar adalah motif seperti bangun ruang ya, seperti segitiga, kubus, persegi panjang, dan lain-lain. Bisa kalian lihat ada 3 gambar motif geometris di sini. Ya, gambar pertama seperti gambar segitiga. Gambar kedua ini seperti gambar kotak. Dan gambar ketiga seperti segitiga juga ya, ataupun gambar prisma ya. Kemudian unsur-unsur pada gambar dekoratif. Setelah kalian mempelajari bentuk-bentuk gambar dekoratif yang meliputi motif tumbuhan, motif hewan, dan motif geometris, sekarang kita akan membahas unsur-unsur gambar dekoratif. Unsur-unsur pada gambar dekoratif meliputi garis, bidang, dan warna. Mari kita lihat contoh gambar dekoratif berikut ini.
Ya, di sini ada gambar dekoratif berbentuk burung merak yang menggunakan unsur garis lengkung, bidang lingkaran, dan segitiga. Agar lebih menarik dan indah, gambar dekoratif perlu ditambahkan warna atau unsur warna. Ya. Mari kita lihat contoh-contoh gambar dekoratif yang lain. Ya, kalian bisa lihat ya, contoh gambar dekoratif. Ini di sini ada contoh gambar dekoratif gajah. Kalian bisa lihat gajah di sini ya. Lalu seperti bunga. Iya. Jadi di sini ada bidang lingkaran, garis lengkung juga ada, dan segitiga serta memakai unsur-unsur warna. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita hari ini mengenai bentuk-bentuk gambar dekoratif dan unsur-unsur gambar dekoratif. Mr. Kiki berharap agar kalian dapat memahami video pembelajaran hari ini dan semoga berguna bagi kalian. Pesan Mr. Kiki agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, serta tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Tema 5, subtema 3, dengan judul Karya Seni Rupa Nusantara. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila kalian sudah siap, yuk kita belajar. Karya seni rupa Nusantara. Karya seni rupa adalah benda seni yang dibuat dari pengolahan titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, dan tekstur sehingga dapat dilihat oleh mata dan diraba oleh tangan. Selanjutnya, karya seni rupa berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan terapan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, seni rupa murni. Seni rupa murni adalah karya seni yang dibuat untuk dinikmati keindahannya atau unsur estetikanya tanpa mempertimbangkan fungsinya. Contoh seni rupa murni yaitu lukisan, patung, dan keramik. Kemudian untuk seni rupa murni itu memang hanya difokuskan kepada keindahannya atau unsur estetikanya ya, tanpa mempertimbangkan atau tanpa mempedulikan fungsi daripada karya seni murni itu. Misalnya pada lukisan yang dilihat hanya keindahannya ya. Apakah lukisan itu sangat indah atau tidak ya? Fokusnya di keindahan. Kemudian pada patung ya, karya seni rupa murni dalam hal ini patung juga. Jadi fokusnya hanya pada keindahan patung itu. Apakah patung itu benar-benar mirip dengan orang aslinya? Seperti dicontoh ini adalah patung Jenderal Sudirman ya. Jadi dibuat semirip mungkin dengan Jenderal Sudirman. Lalu pada kerajinan keramik ini ya, jadi pada kerajinan keramik ini dibuat agar menjadi semakin indah dengan adanya gambar-gambar yang dibuat pada bagian atau lapisan luar dari keramik itu ya. Selanjutnya, seni rupa terapan.
Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang memperhatikan fungsi benda seni dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, rumah adat, arsitektur bangunan, senjata tradisional, dan seni kriya. Dalam hal ini anyaman ya. Jadi pada seni rupa terapan ini lebih memperhatikan fungsi daripada benda-benda seni itu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah benda-benda seni itu memiliki fungsi untuk membantu kehidupan manusia ya, seperti pada rumah adat, tentunya selain menjadi rumah adat juga bisa dijadikan tempat untuk bernaung ya, untuk tinggal. Kemudian senjata tradisional juga merupakan seni rupa terapan yang memiliki seni yang tinggi, tetapi dapat juga digunakan dan berfungsi untuk mempertahankan diri ya, sebagai alat pertahanan. Kemudian seni kriya dalam hal ini anyaman memiliki fungsi, banyak sekali fungsi untuk membantu kehidupan manusia ya. Bisa kita lihat di gambar ini, seni rupa anyamannya bisa dijadikan untuk tempat menyimpan sesuatu, juga sebagai tempat tatakan lampu ya, dan lain sebagainya. Oke. Jadi seperti itu ya video pembelajaran kita pada hari ini mengenai karya seni rupa Nusantara. Jadi semua karya seni rupa yang merupakan produk atau buatan asli Nusantara atau bangsa kita Indonesia ya. Mr. Kiki harap kalian semua dapat memahami mengenai materi pembelajaran hari ini dan semoga bermanfaat bagi kalian. Mr. Kiki tetap berpesan agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan di mana saja kalian tinggal, juga tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you and God bless you. Bye.